Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Irmati Kurniawati. Kali ini kita akan belajar tentang tema menjalin hidup penuh manfaat dengan menghindari hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Mari kita buka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajarannya yang pertama, menganalisis manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Membuat karya yang mengandung konten manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Mempublikasikan dan membagikannya di media sosial. Meyakini bahwa sikap hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad adalah larangan agama. Membiasakan untuk menghindari sikap hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Yang pertama, larangan untuk berfoya-foya meliputi israf dan tafsir. Israf artinya berlebih-lebihan. Segala sesuatu yang israf adalah dilarang, termasuk dalam beribadah. Sebab dalam Islam perlu adanya keseimbangan antara dunia dan akhirat. Sedangkan tafsir adalah perilaku yang menghambur-hamburkan. Tafsir maknanya dekat dengan israf. Keduanya tergolong perilaku tercela atau akhlakul mazmumah. Berfoya-foya merupakan pola pikir, sikap, dan tindakan yang tidak seimbang dalam memperlakukan harta. Salah satu dalilnya adalah surat Al-Isra ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabili wala tubadir tabdhira. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Contoh perilaku israf dan tafsir, dalam makan dan minum, seorang mengambil banyak makanan dan minuman pada suatu acara tasyakuran. Dalam hal berbicara, berkata-kata yang tidak penting dan tidak perlu. Dalam penampilan, memakai perhiasan emas di kedua tangan, leher, jari jemari, dan kaki pada saat pertemuan warga. Cara untuk menghindari sifat israf dan tafsir, membelanjakan harta sesuai dengan skala saja. Kemudian membiasakan bersedekah dan membantu orang lain, bergaya hidup sederhana, selalu bersyukur kepada Allah, bertindak selektif, bersikap rendah hati. Yang kedua adalah larangan riya dan sum'ah. Riya adalah melakukan amal perbuatan dengan tujuan mendapat pujian dan kedudukan mulia di mata manusia. Riya termasuk syirik kecil. Kemudian sum'ah. Sum'ah itu adalah memperdengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapat pujian atau sanjungan. Contoh riya dan sum'ah. Ketika ada seseorang yang melakukan kebaikan atau beramal dan ingin diketahui orang lain, bahkan dengan sengaja menampakkan kebaikan itu. Bisa dilihat dalam tayangan gambar berikut ini. Salah satu dalil tentang riya ada pada surat Al-Baqarah ayat 264. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ri'anan nasi wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir famasaluhu kamasali safwan minalaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu soldah. La yaqdiruna ala syai'im
ma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Cara menghindari riya dan sum'ah. Yang pertama, meluruskan niat, kemudian menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan Allah, memperbanyak rasa syukur, kita berbanyak ingat kematian, membiasakan hidup sederhana. Yang ketiga adalah takabur. Takabur adalah sikap seseorang yang menunjukkan sifat sombong, merasa lebih kuat, lebih hebat dibanding orang lain. Orang yang takabur itu selalu meremehkan dan merendahkan orang lain, tidak mau mengakui kehebatan dan keberhasilan orang lain, dan menolak kebenaran. Salah satu ayat yang menerangkan tentang takabur adalah Quran Surat Al-A'raf ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kadzabu biayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, yang artinya, tetapi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-A'raf ayat 36. Cara menghindari sifat takabur dengan menyadari kekurangan dan kelemahan dirinya, menyadari bahwa hidup di dunia hanyalah sementara, berusaha selalu menghargai orang lain, bersifat tawadu, ikhlas dalam melakukan ibadah. Berikutnya adalah larangan untuk hasad. Hasad adalah sifat seseorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain karena memperoleh suatu nikmat dan berusaha menghilangkan nikmat tersebut. Hadis larangan hasad. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Rawahul Abu Daud. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah hasad karena hasad dapat memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Dampak negatif perilaku hasad, menentang takdir Allah, hati menjadi susah, menghalangi keinginan berdoa kepada Allah, meremehkan nikmat dari Allah, merendahkan martabat orang lain. Cara menghindari sifat hasad dengan meyakini keadilan Allah Subhanahu wa taala, perbanyak rasa syukur, menjaga sifat tawadu, senang membantu orang lain, mempererat tali silaturahim, mendahulukan kepentingan umum. Demikianlah pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.